teman-teman semua, welcome back to Easy to You. Kenalin, aku Kia dan kali ini kita akan membahas mengenai sebuah kisah yang berjudul Islamnya Sang Pedang Allah, kisah Khalid bin Walid, sahabat Rasulullah. Teman-teman di sini siapa sih yang gak kenal sama Khalid bin Walid? Mungkin sebagian besar dari teman-teman ada yang belum tahu, tapi Kia yakin mayoritas dari teman-teman semua pasti udah tahu sama sosok sahabat Nabi yang satu ini. Khalid bin Walid merupakan seorang sahabat Nabi yang terkenal karena kehebatannya nih. Nah, sebenarnya kehebatan yang seperti apa ya teman-teman ya? Jadi, Khalid bin Walid ini itu memiliki kehebatan dalam memimpin sebuah perang. Jadi, Khalid bin Walid ini tuh gak pernah kalah nih teman-teman. Jadi, setiap peperangan yang dipimpin sama Khalid bin Walid selalu menang. Nah, karena kehebatannya dalam memimpin perang tersebut, alhasil Khalid bin Walid ini pun mendapat gelar sebagai Saifullah al-Maslul, yang artinya pedang Allah yang terhunus. Keren ya? Nah, jadi Khalid bin Walid ini lahir pada tahun 592 Masehi dan ayahnya ini berasal dari Bani Makhzum, di mana ayah ini tuh merupakan seseorang yang terkemuka, juga orang yang dipandang lagi tuh dalam kaum Quraisy. Nah, jadi ayahnya si Khalid itu berasal dari Bani Makhzum yang saat itu merupakan salah satu marga yang paling terkemuka di antara kaum Quraisy lainnya. Dan si Khalid ini juga tumbuh menjadi seorang pemimpin yang sangat keren ya, dan juga sangat berkuasa di antara kaum Quraisy yang ada pada saat itu. Kehebatan dan keberanian Khalid bin Walid ini jelas terlihat ketika adanya perang Uhud. Kalian pasti pernah dengar kan perang Uhud? Nah, jadi pada saat perang Uhud itu nih teman-teman, si Khalid ini tuh menduduki posisi sebagai panglima pasukan berkuda kaum Quraisy. Dalam artian berarti si Khalid ini tuh melawan kaum muslimin nih. Dan hebatnya lagi teman-teman, pas perang Uhud, si Khalid ini mengeluarkan jurus-jurusnya dan memperlihatkan kecerdasannya saat dalam proses perang nih ya sobat Istu. Nah, jadi si Khalid itu memanfaatkan kelemahan musuh. Dalam artian tuh dia menyerang secara tiba-tiba, jadi kayak orang belum siap dia udah nyerang gitu. Jadi keren sih strategi dari Khalid bin Walid ini. Dan alhasil karena kecerdasan dan keberanian dari Khalid ini, menanglah kaum Quraisy dan kalahlah kaum muslimin. Khalid yang tak terkalahkan ini ya sobat Istu ya, dia itu sangat benci dengan Islam. Makanya dia itu totalitas mungkin ya waktu dalam proses peperangan gitu. Tapi fun fact-nya ternyata diam-diam Khalid bin Walid ini kagum kepada akhlak dari Rasulullah SAW. Siapa sih yang gak kagum sama Rasulullah ya? Ternyata seorang Khalid aja yang benci Islam, yang selalu melawan kaum muslim aja bisa kagum kepada Rasulullah. Selesai dari perang Uhud ini, timbullah kegelisahan dari si Khalid bin Walid. Rasa penasarannya terhadap Rasulullah itu terus menghantui pikirannya nih teman-teman. Dan awal ketertarikan Khalid kepada Rasulullah itu adalah saat dimana Rasulullah itu lebih mementingkan akhirat daripada duniawi. Dan menurut pengamatan dari Khalid ini, Rasulullah itu merupakan tokoh sentral yang penuh kebijakan dan akhlak yang sangat mulia. Setuju banget sih. Jadi hati Khalid ini memang udah yakin bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini adalah utusan dari Allah untuk dapat memenuhi tugas ilahiyah dan bukan untuk memperkaya dirinya sendiri. Nah, pada mulanya saudara dari Khalid lah yang masuk Islam yang bernama Al-Walid. Nah, dia itu kan pertama kali masuk Islam nih kan. Nah, jadi waktu si saudaranya ini lagi ngobrol sama Rasulullah itu sedikit memuji kecerdasan dari si Khalid kepada saudaranya tadi nih, dan juga bertanya gitu kepada saudaranya tentang Khalid. Wah, ditanya Rasulullah ya, keren banget emang. Dan akhirnya si saudara dari Khalid bin Walid ini tuh pun memanfaatkan situasi. Jadi dia tuh merasa ini momentum yang pas banget buat kasih tahu si Khalid gitu. Dan alhasil si Al-Walid ini, yaitu saudara dari Khalid ini, akhirnya mengirimkan surat kepada saudaranya. Dan suratnya itu kurang lebih berbunyi gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Sesungguhnya aku tak pernah menemukan sesuatu yang lebih mengherankan daripada jauhnya pikiranmu dari Islam. Engkau seseorang yang cerdas, tak seorang pun yang tidak mengenal agama Islam. Aku pernah ditanya suatu kali oleh Rasulullah SAW tentang dirimu. Beliau bertanya, mana Khalid? Aku menjawab, semoga Allah memberinya hidayah. Beliau berkata lagi, orang seperti Khalid tidak mengenal Islam, andaikan ia gunakan kehebatan dan ketangguhannya yang selama ini ia gunakan untuk yang lain bersama kaum muslimin, tentu akan jauh lebih baik baginya. Bergegaslah wahai saudaraku untuk menjemput peluang-peluang kebaikan yang sempat luput darimu.
Bayangin aja kalau kalian tiba-tiba dikirim surat dari Rasulullah, gimana ya. Dan ternyata ketika Khalid ini membaca surat tersebut, pikiran dari Khalid ini langsung bergejolak teman-teman. Ia bisa dikatakan overthinking lah gitu ya, gak berhenti merenungkan hal-hal yang bisa dikatakan tuh contoh pertanyaan kayak gini. Apakah Islam itu adalah agama yang benar? Seperti itu. Dia kayak mulai muncul di hati buat masuk Islam gitu ya, buat jadi mu'alaf. Jadi akhirnya dengan bantuan ini, itulah yang namanya hidayah ya teman-teman. Kita nggak tahu hidayah itu bisa dapat dan datang dari mana aja. Dan akhirnya Khalid pun segera menuju ke Madinah bersama kedua sahabatnya, yaitu Utsman bin Talha dan Amr bin Ash, untuk memeluk agama Islam. Dan alhamdulillah sahabatnya juga mau dan juga support. Makanya kalian kalau cari sahabat, carilah sahabat yang bisa membawa kalian sukses di dunia dan sukses di akhirat, yang gak pernah merasa tersaingi sama kalian sama sekali. Kayak Khalid ini juga, dia butuh ya teman yang memang membawa kita ke arah yang lebih baik gitu, untuk mengingat Allah. Karena kan kalau misalnya kita berteman dengan orang yang istilah gini deh, kalian tuh berteman sama orang yang jual, ini umumnya ya, kalian tuh berteman dengan orang yang penjual minyak wangi, pasti kalian bakal keciprat wanginya gitu. Jadi hati-hati dalam memilih teman. Nah, sesampainya di sana, di Madinah ya teman-teman ya, alhasil si Khalid ini bertemu dengan saudaranya yang mengatakan bahwa Rasul telah mengetahui kedatangannya. Nah, begitu Khalid datang menemui Rasul, dikatakan beliau langsung memeluk Khalid. Dia langsung mengatakan bahwa, ya Rasulullah, Islami saya. Masya Allah. Tentu saja Rasulullah segera mengajarkan syahadat kepada Khalid bin Walid, juga kepada dua sahabatnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, salah dia masuk Islam. Alhamdulillah Khalid bin Walid ini. Nah, begitu selesai membaca syahadat, alhasil Khalid ini menanggalkan ataupun memberikan gitu mahkotanya kepada Rasulullah SAW, mungkin sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih kali ya. Dan juga dia juga melepaskan bajunya yang kancingnya itu adalah emas dan memberikannya kepada Rasulullah. Namun ketika Khalid bin Walid ini memberikan ataupun mencopot pedangnya dan menyerahkan kepada Rasulullah, Rasulullah langsung melarangnya dan mengatakan, jangan kau lepaskan pedang itu Khalid, karena dengan pedang itu nanti kamu akan berjuang membela agama Allah bersamaku, kata Rasulullah SAW. Wow, romantis. Dan sejak itulah Khalid bin Walid terus berjuang di jalan Allah. Skenario dari Allah ini Masya Allah kali ya. Kita tuh ada beberapa hal yang memang gak kita terduga, yang dari awalnya kita paling benci, awalnya kita gak suka banget, tiba-tiba itu adalah merupakan suatu hal yang harus kita perjuangkan dan suatu hal yang harus kita, yang paling kita cintai. Nah, begitu hebatnya ya teman-teman Khalid bin Walid ini, sampai-sampai Rasulullah yang menjuluki dia sebagai pedang Allah yang terhunus. Nah, bayangin aja teman-teman ya, pertanyaan yang sangat sederhana dari Rasulullah kepada Khalid ini, yaitu pertanyaannya tuh di mana Khalid, dan juga memuji gitu ya. Terus ditambah lagi surat yang diberikan oleh saudaranya Khalid ini tuh bisa melunturkan kekerasan hati si Khalid dan mengetuk hati seorang panglima perang ini yang akhirnya memutuskan untuk menjadi mu'alaf dan masuk Islam. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Mungkin kita juga bisa menjadi sosok Rasulullah yang memang gak bisa menandingi Rasulullah, tapi setidaknya mungkin kita bisa ngajak teman-teman kita yang berbeda keyakinan mungkin untuk dapat masuk ke Islam, atau mungkin kita juga bisa menarik teman-teman kita yang mulai jauh dari Allah, dan mungkin juga kita bisa menyadarkan diri kita untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Easy to you, easy to understand, and see you!